Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Tindakan Elisa dalam Peperangan Melawan Aram. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini terdapat dalam Mazmur 34 ayat 7. Bangsa Israel dan Aram sedang berperang dan Tuhan menolong bangsa Israel. Setiap kali Raja Aram berencana menyerang Raja Israel, Tuhan akan memberitahu Nabi Elisa, lalu ia akan memperingatkan Raja Israel. Jangan pergi ke tempat itu, karena orang Aram akan ada di sana untuk menghadang engkau. Ya, benar saja. Raja Aram dan pasukannya memang bersembunyi untuk menghadang mereka, seperti yang dikatakan Nabi Elisa. Ini terjadi berkali-kali dan membuat Raja Aram sangat marah. Siapa dari antara kalian yang menjadi mata-mata Israel? Dia marah kepada pegawai-pegawainya. Hanya satu pegawai Raja Aram yang tahu kebenarannya. Tidak seorang pun dari kami adalah mata-mata Israel, ya Tuanku Raja. Kata pegawainya itu. Tetapi Nabi Elisa, Nabi yang dari Israel itu, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel semua yang kita akan lakukan. Dia bahkan tahu apa yang Tuanku katakan di kamar tidurmu. Di mana dia? Raja Aram berkata dengan suara yang keras. Pergilah, cari tahu di mana dia, supaya aku bisa menyuruh orang untuk menangkap dia. Lalu datanglah berita kepada Raja Aram. Dia tinggal di Dotan. Kalau begitu kita akan menyerang Dotan dan menyingkirkan si pengganggu ini. Kata Raja memberitahu mereka. Dia memanggil prajuritnya dan mengirim mereka untuk menangkap hanya satu nabi saja. Raja Aram yakin jika pasukannya dapat menangkap Nabi Elisa, mereka dapat mengalahkan bangsa Israel juga. Ide yang sangat konyol. Elisa tidak memata-matai mereka. Tuhan yang tahu segalanya sedang melindungi bangsa Israel. Salah satu orang pertama yang bangun di pagi hari adalah hamba Nabi Elisa. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia melihat tentara Aram yang besar ada di sekeliling kota itu. Dia melihat kuda, kereta perang, dan tentara dengan baju besi berkilau terkena sinar matahari terbit. Oh Tuanku, apa yang akan kita lakukan? Katanya kepada Nabi Elisa. Hamba Nabi Elisa takut. Dia lupa Tuhan ada di pihak siapa. Sebaliknya, Elisa tidak lupa. Dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Jangan takut. Mereka yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Kata Nabi Elisa menjelaskan kepada hambanya. Kemudian Nabi Elisa meminta Tuhan untuk membuka mata hambanya itu, sehingga ia melihat pasukan tentara lain yang sangat banyak menutupi perbukitan di sekitar Dotan dengan kuda dan keretanya yang bersinar seperti api. Wah, itu adalah tentara Allah yang tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Elisa dan hambanya itu. Nabi Elisa berdoa lagi. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini ya Tuhan. Jadi, Tuhan membuat seluruh tentara Aram itu buta. Dan Elisa pergi menghampiri tentara yang buta itu. Bukan ini jalannya. Kata Nabi Elisa. Ikutlah aku akan membawamu kepada orang yang kamu cari. Nabi Elisa memimpin pasukan tentara yang buta ini langsung kepada Raja Israel di Samaria. Lalu Tuhan membuka mata tentara Aram. Mereka heran karena terjebak di Samaria, ibu kota Israel. Haruskah aku membunuh mereka? Tanya Raja Israel kepada Nabi Elisa. Jangan. Elisa menanggapi dengan memikirkan kasih karunia Tuhan. Berilah mereka makanan dan minuman, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Benar saja, itulah yang dilakukan Raja Israel.
Luar biasa. Tuhan telah mengalahkan musuh bangsa Israel dengan kebutaan, makanan enak, dan kasih karunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong Nabi Elisa ketika dia dalam kesulitan. Tuhan akan melakukan hal yang sama juga untuk adik-adik. Dia akan menolong adik-adik karena dia sangat mencintai adik-adik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah Tuhan membantu kita saat kita dalam kesulitan.